Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing, bersatu dengan keluarga kami untuk memohon kepadamu agar Engkau menemani kami, mendampingi kami di saat kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan untuk mengurapi setiap hati kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar dapat masuk ke dalam pikiran dan hati kami. Terlebih lagi ya Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, demikianlah pembacaan kita pada saat ini.
Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini bertema pengharapan tanpa berdoa dan usaha sama saja dengan sia-sia. Ya, berbicara tentang sebuah pengharapan. Tentunya setiap orang percaya mengetahui tentang istilah tersebut, di mana pengharapan adalah suatu harapan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Dan untuk tercapainya sebuah harapan itu tentunya tak terlepas dari sebuah proses, di mana proses tersebut dinamakan proses menunggu atau penantian. Nah, di dalam proses penantian tersebut tentunya ada satu hal yang harus dilakukan dalam proses penantian itu. Apakah hal yang harus dilakukan dalam proses penantian itu? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, marilah kita melihat dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, tepatnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26, menceritakan tentang sebuah pengharapan yang dinantikan oleh para rasul, yaitu pengharapan untuk mendapatkan pengganti dari Yudas yang meninggalkan jabatan kerasulannya. Di dalam proses penantian tersebut ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para rasul. Salah satu usaha yang dilakukan oleh mereka adalah mencari pengganti rasul yang ditinggalkan oleh Yudas itu dengan beberapa kriteria. Dan juga selain berusaha untuk mencari orang yang cocok untuk menggantikan jabatan kerasulan Yudas itu, mereka pun juga bertekun di dalam doa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan petunjuk bagi mereka. Siapakah orang yang cocok untuk menggantikan posisi Yudas di dalam jabatan kerasulannya itu? Nah, dan pada akhirnya singkat cerita, Tuhan memberikan petunjuk bagi mereka. Ada 2 kandidat yang dapat menggantikan posisi Yudas di dalam jabatan kerasulannya itu. Antara lain Barsabas dan Matias. Lalu melalui proses pengundian, Matias pun terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Yudas itu. Nah, melalui perikop bacaan kita saat ini, khususnya melalui sikap-sikap yang dilakukan oleh para rasul, ada 2 hal yang dapat kita lihat sekaligus dapat kita pelajari. Yang pertama yang dapat kita lihat dan kita pelajari dari para rasul adalah selalu mengandalkan Tuhan dan juga bertekun di dalam doa. Nah, dalam menentukan siapa yang layak untuk mengisi jabatan kerasulan itu, sekalipun mereka memilih orang untuk mengisi kekosongan jabatan itu melalui undian, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum para rasul memilih dan mengambil undian tersebut, mereka meminta petunjuk kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan mereka, bukan kehendak mereka sendiri yang mereka pakai untuk menentukan siapa yang cocok untuk menggantikan Yudas di dalam posisi kerasulan itu. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa tanpa campur tangan dari Tuhan,
Mereka tidak mungkin bisa menentukan siapa yang lebih tepat yang boleh duduk untuk menggantikan Yudas di dalam kursi jabatannya di kerasulannya. Dan kita pun juga sudah selayaknya mengikuti apa yang para rasul lakukan, yaitu selalu mengandalkan Tuhan dan juga selalu bertekun di dalam doa. Ketika kita melihat para rasul bisa memilih pengganti Yudas, di mana ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan petunjuk siapa yang lebih tepat untuk menggantikan posisi Yudas. Kita pun juga demikian, Bapak Ibu. Kita pun memiliki segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan pergumulan-pergumulan yang kita rasakan itu pun berbeda-beda. Nah, sudah sepatutnya di dalam setiap pergumulan itu kita harus bertekun di dalam doa. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar pergumulan yang kita sedang rasakan dapat diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk oleh Tuhan, sehingga pergumulan-pergumulan yang kita rasakan dapat kita selesaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berusaha agar pengharapan dapat tercapai. Di dalam penantian para rasul untuk memilih antara Barsabas atau Matias untuk menggantikan posisi Yudas di dalam jabatan kerasulannya, tak henti-hentinya para rasul berusaha agar apa yang mereka impikan atau mereka harapkan dapat tercapai. Dan usaha yang mereka lakukan untuk mencapai harapan mereka itu adalah mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pada akhirnya apa yang mereka nanti-nantikan dan apa yang mereka harapkan itu akhirnya terwujud, di mana Matias menjadi pengganti Yudas di dalam kerasulan. Nah, tentunya kita pun pernah menantikan sesuatu yang belum tercapai di dalam kehidupan kita. Namun dalam proses penantian itu, apakah ada usaha yang kita lakukan? Jika dari kita ada yang belum untuk berusaha, maka marilah kita dalam proses penantian tersebut untuk berusaha agar apa yang kita impi-impikan itu benar-benar dapat terwujud. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi dan situasi kita saat ini, tentunya dalam wabah virus corona yang semakin berkembang di negara kita Indonesia, tentunya kita mempunyai sebuah pengharapan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas normal dan juga kembali melakukan persekutuan di gereja ini, berkumpul bersama-sama teman kita, jemaat kita. Ya, tentunya di dalam proses penantian tersebut kita tidak bisa berdiam diri saja, dan haruslah bagi kita untuk berusaha agar pandemi virus corona ini cepat berlalu. Ya, usaha yang bisa kita lakukan adalah mentaati segala himbauan yang pemerintah telah anjurkan kepada kita. Ketika pemerintah menganjurkan kepada kita untuk berdiam diri di rumah, lakukanlah apa yang pemerintah katakan itu. Ketika pemerintah menyuruh kita untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan, jika kita ingin keluar gunakanlah masker, lakukanlah apa yang pemerintah katakan. Apa yang pemerintah katakan itu adalah demi agar virus corona ini benar-benar cepat berlalu. Dan juga jangan lupa bagi kita untuk bertekun di dalam doa.
dan selalulah andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan juga pergumulan kita. Itulah Bapak Ibu yang sepatutnya kita lakukan dalam proses penantian ini, sehingga apa yang kita harapkan benar-benar dapat tercapai, sehingga wabah virus corona ini berangsur-angsur dapat menghilang dan juga berlalu di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengarkan tadi benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tentunya Tuhan, ketika kami mengandalkan kekuatan kami, itu terlihat mustahil. Akan tetapi Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau di dalam setiap perbuatan yang akan kami lakukan, tentunya semua itu akan berhasil. Untuk itu Tuhan, kami meminta kepadamu dan memohon kepadamu agar Engkau selalu menemani kami dan menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membawa syafaat kami, terkhususnya bagi segala pergumulan yang ada di jemaat kami, bagi setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, dan juga bagi setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati dan selalu menyertai setiap pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan kami. Begitu pula ya Tuhan bagi kesehatan kami, bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit, kiranya Engkau memberkati mereka dan menjaga mereka. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka rasakan, baik melalui obat-obatan yang mereka minum ataupun melalui perawatan-perawatan yang mereka lakukan. Begitupun juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan, kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga pemulihan dapat terjadi di dalam diri mereka melalui pertolongan daripadamu saja. Dan kami pun juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ini di tengah pandemi virus corona ini. Tentunya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan daripadamu saja, baik bagi pemerintahan kami yang memberikan himbauan kepada kami agar kami tetap berdiam diri di rumah. Dan himbauan yang pemerintah berikan kepada kami tentunya amat baik demi keselamatan kami dan juga demi kesehatan kami. Kiranya Tuhan, apa yang pemerintah himbaukan kepada kami benar-benar dapat kami laksanakan dan kami taati, sehingga wabah virus corona ini berangsur-angsur cepat berlalu di dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan bagi kesehatan pemerintah kami, bagi pemimpin bangsa kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka, sehingga setiap aktivitas dan juga keputusan yang mereka ambil memang yang terbaik buat rakyatmu Indonesia ini. Begitu pula juga Tuhan bagi tim medis yang berdiri di depan untuk memberantas virus corona. Kiranya Engkau memberikan tambahan kekuatan bagi mereka. Begitupun juga Engkau selalu memberkati kesehatan mereka, agar mereka bisa bekerja dengan maksimal untuk memberantas wabah virus corona ini.
Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohon kepadamu, kami alaskan doa syafaat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk menyiapkan persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat yang berlimpah yang telah Engkau berikan bagi kami semua di dalam setiap pekerjaan maupun usaha-usaha yang kami kerjakan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa sedikit dari berkat yang kami terima daripada-Mu ini ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, persembahan yang kami persembahkan ini benar-benar dapat dipergunakan dengan baik untuk kemajuan gereja-Mu. Begitu pula ya Tuhan bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka sekalian, sehingga persembahan ini dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.